Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini semua kita, walaupun masih ada yang ujian, masih ada yang juga sekolah, tapi hari ini ada anak-anak yang diizinkan oleh pihak sekolah untuk boleh hadir dalam pembinaan iman Kristen di GRI Depok. Wah, Ibu Grace senang ya. Kita semua juga senang. Siapa di sini yang sukacita datang beribadah mengikuti pembinaan iman Kristen di sini? Angkat tangannya. Oke, semua sukacita. Turunkan tangannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu bagian firman yang mungkin kalian sudah sering mendengar. Tapi Ibu Grace akan membahas kembali bagaimana sukacita melayani Tuhan. Sekarang semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Pagi hari yang indah ini, Tuhan pimpin anak-anak Tuhan beserta guru dan pendamping datang ke tempat ini untuk beribadah. Kami berdoa, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tenangkan hati anak-anak, teduhkan jiwa mereka, arahkan pikiran dan hati mereka kepada firman-Mu, supaya apa yang mereka dengar tinggal tetap dalam hati mereka dan menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini dan di dalam sesi-sesi selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya tetap perhatikan ke depan. Tidak tengok kiri kanan, tidak bicara kiri kanan. Oke? Oke? Ya. Sekarang Ibu Grace mau bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Yang tahu kitab Kejadian, kitab pertama perjanjian lama. Kalau tahu boleh ambil Alkitabnya, buka dengan tertib. Kitab Kejadian, pasal pertama, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Tidak ribut. Ambil Alkitabnya, tenang. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Sudah? Gampang kan? Kitab Kejadian kitab pertama ya. Buka Alkitab, ketemu kitab Kejadian. Sudah siap? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kedua, teks yang kedua, Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17, kita baca sama-sama. Kejadian pasal kedua, ayat 15 sampai ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 2, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Teks ketiga. Jangan bosan baca Alkitab ya. Teks ketiga. Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima. Ayat 29. Kejadian 5 ayat 29. Baca sama-sama lagi. Siap? Siap? 1, 2, 2, ya. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Terakhir. Firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Pasal 6 kitab Kejadian ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 2, ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sukacita melayani Kristus sudah ada dari Taman Eden. Di Taman Eden, kamu tahu enggak? Manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan Allah di Taman Eden. Apa ya artinya Taman Eden? Ada yang tahu enggak? Ya? Gak ngomong banyak-banyak. Yang tahu angkat tangannya. Siapa yang tahu apa artinya Taman Eden? Ada yang tahu apa artinya? Angkat tangannya. Oh, ada yang tahu, silakan nak. Siapa namamu nak? Apa artinya Taman Eden nak? Dia tidak bisa jawab. Ada yang bisa membantu temanmu? Kalau nggak tahu sini Bu Grace kasih tahu. Sini semua. Taman Eden berarti taman kesukaan. Taman Eden berarti apa? Taman kesukaan. Di Taman Eden ada kesukaan yang melimpah. Di Taman Eden ada sukacita berkelimpahan. Di Taman Eden ada kegembiraan yang berkelimpahan. Ada sedih enggak? Gak ada. Ada air mata enggak? Gak ada. Ada sakit enggak? Gak ada. Ada Bu Grace sebentar. Mungkin ada rasa capek, mungkin butuh istirahat. Nah, itu ada. Tetapi sakit nggak ada, ya. Terus apa lagi? Mungkin ada yang kena sakit kepala, Bu Grace mungkin di Taman Eden buat sedih, buat aduh susah deh. Gak ada. Di Taman Eden adalah taman kesukaan. Di sana ada sukacita, di sana ada kegembiraan. Di sana ada berlimpah-limpah anugerah Tuhan yang dinikmati oleh siapa? Adam dan Hawa. Tadi di dalam bacaan kita Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, manusia diciptakan Allah menurut gambarnya siapa? Gambarnya Allah, bukan gambar binatang, enggak. Bukan gambar ciptaan, bukan. Tetapi menurut gambarnya siapa? Gambarnya Allah. Allah itu adalah Allah sumber sukacita. Tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita. Dalam diri Allah ada begitu limpah sukacita. Dan Allah mengaruniakan kepada manusia
sukacita berkelimpahan di dalam persekutuan dengan Allah. Wah, kalau begitu tiap hari Adam dan Hawa berantem gak? Oh enggak. Kalau di Taman Eden Adam dan Hawa suka bercanda, bersukacita, dan kemudian bercerita, menikmati hidup bersama-sama. Apalagi, lihat sini. Ketika Allah datang mengunjungi mereka, Allah berjalan-jalan di taman. Allah mengunjungi mereka. Adam dan Hawa senang? Senang. Mereka menanti-nantikan, kapan ya Tuhan mengunjungi kami? Kami suka kalau Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, apa yang disampaikan oleh Tuhan? Dia berfirman kepada Adam dan Hawa. Dia menyampaikan pikiran-pikiran Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Adam dan Hawa. Supaya apa? Adam dan Hawa tahu apa kehendak Tuhan, kenal siapa itu Tuhan, dan Tuhan Allah juga kasih tahu sama Adam dan Hawa. Lihat sini. Kamu tahu nggak siapa diri kamu? Siapa saya? Oh iya ya, saya nggak tahu siapa saya. Siapa saya ya? Nah, Tuhan Allah kasih tahu siapa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa disebut sebagai ciptaan yang dicipta menurut gambar rupa Allah. Oh, begitu ya Tuhan ya. Aku baru tahu siapa aku, siapa saya. Oh, aku gambar Allah ya. Terus Adam dan Hawa berpikir lagi, kalau aku gambar Allah, terus untuk apa aku diciptakan? Di sini. Untuk apa aku diciptakan? Tuhan Allah kasih tahu sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, kamu dicipta menurut gambar rupa Allah. Pekerjaanmu, tugasmu sebagai gambar rupa Allah adalah melayani aku. Oh, jadi kami dicipta untuk melayani Tuhan ya. Lalu apa? Adam dan Hawa bilang, kami gak mau. Begitu. Enggak loh. Di Taman Eden, taman kesukaan Adam dan Hawa. Iya Tuhan, siap Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Siap. Adam dan Hawa senang sekali. Mereka bersukacita. Mereka senang sekali melayani Tuhan. Jadi Bu Grace mau tanya, apa tugas Adam dan Hawa sebagai gambar Pak Allah? Melayani Tuhan. Pinter ya, pinter. Mereka melayani dengan sukacita atau tidak? Sukacita. Nah, sekarang gimana tuh ya mereka melayani Tuhan? Apa saja hal-hal yang mereka lakukan di Taman Eden untuk melayani Tuhan? Hafal ya, hafal ya. Ini yang mereka lakukan. MBT. Ulang. MBT. Apa itu M? B. T. Good. Wah, anak-anak hebat ya, hebat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian lihat nih, MBT. Jadi, kalau Adam dan Hawa melayani Tuhan, melayaninya dalam hal apa saja? Mengusahakan dan memelihara taman. Wah, jadi kerjaan mereka jadi apa dong? Tukang kebun. Hari ini kalau jadi tukang kebun, pekerjaannya nggak bagus ya. Pekerjaannya hina banget. Aku mau jadi pebisnis, aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi. Sabar dulu. Di sini. Manusia pertama pekerjaannya memelihara taman, jadi tukang kebun. Terus ngapain mereka jadi tukang kebun, Bu Grace? Jangan main-main loh. Jadi tukang kebun itu nggak main-main. Gimana tuh? Nah, anak-anak mereka mempelajari di sini yang di belakang. Mereka mempelajari pohon demi pohon. Ini jenis pohon apa ya? Yang buahnya merah, bulat, apel ya. Tapi ada juga yang buahnya itu merahnya tuh agak-agak pekat, kecil-kecil, terus berangkai-rangkai lagi. Apa?
apa? Yang dahannya itu halus banget. Ada yang banyak ya. Ada yang stroberi, ada yang cherry, ada yang anggur. Nah, jadi rupanya di sini. Jadi rupanya di taman itu banyak pekerjaan mereka. Mereka harus cek satu-satu. Wah, ini namanya apel. Ini pohon apel. Oh, ini pohon blueberry. Oh, ini namanya pohon apa ini ya? Kok buahnya itu kulitnya warna kuning, terus bentuknya kayak gini nih. Ya, kayak bulan sabit bentuknya. Pisang. Wah, rupanya banyak ya pekerjaannya. Terus sudah kayak gitu, di sini. Mereka bukan saja mempelajari tumbuh-tumbuhan, mereka mempelajari apa? Hewan. Wah, banyak sekali hewannya. Aku kurang kenal ya yang namanya belalainya panjang. Oh, anak-anak sudah tahu ya, pintar. Terus yang tingginya tinggi banget, lehernya panjang. Jerapah, good. Terus ada lagi yang suka berkokok di pagi hari, apa tuh? Banyak ya, banyak sekali ya. Jadi, di sini. Pekerjaan mengusahakan dan memelihara taman membutuhkan kecerdasan. Membutuhkan waktu untuk belajar. Membutuhkan tenaga untuk merawat tanaman, merawat binatang. Dan mereka mengerjakan itu tiap-tiap hari tanpa bosan. Kalau kita bangun pagi bosan ya, mau ngerjain sesuatu, capek, males. Mereka enggak. Mereka bangun, di sini. Adam dan Hawa bangun, asik. Hari ini kita akan ketemu lagi binatang-binatang. Asik. Hari ini aku mau ke sungai-sungai. Mau lihat ada binatang yang berkeriapan. Namanya apa? Yang berkeriapan, yang ada siripnya. Wah, jadi lihat sini. Mereka penuh dengan sukacita. Mereka senang sekali. Setiap pagi, siang, malam mereka bersukacita. Lebih daripada itu, sukacita Adam dan Hawa ada pada diri Allah ketika Allah mendatangi mereka. Bu Grace mau tanya, kira-kira Allah mengunjungi Adam dan Hawa sewaktu-waktu saja? Ya, pilih ya, selalu, sering, jarang. Ya, Allah mengunjungi Adam dan Hawa selalu. Allah memberikan firman kepada mereka selalu. Sehingga mereka dapat beribadah. Mereka memuji Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Beribadah, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, mendengarkan firman, dan taat kepada Allah dan firman-Nya setiap hari. Selalu, bukan jarang, bukan sering, tetapi selalu. Wah, anak-anak, MBT, pekerjaan yang sangat menyenangkan. Tetapi, tiba-tiba, suatu hari, apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan-jalan di taman, Hawa dikejutkan dengan sesuatu hal yang menakjubkan. Apa itu? Angkat tangan kalau jawab. Ya. Ular yang dipakai iblis untuk berbicara kepada manusia. Binatang bisa bicara bahasa manusia tidak? Kalau ular itu mendesis, itu ular. Mendesis. Tetapi binatang tidak pernah berbicara bahasa
manusia. Tidak pernah. Tapi hari itu Hawa terkejut. Ih, kok ada binatang ya bicara pakai bahasa manusia? Dia mendekat, lalu ular itu mulai berbicara, menggoda Hawa dan Adam, lalu mengajak Hawa dan Adam untuk apa? Makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ditempatkan Allah di tengah-tengah taman, dan tidak boleh kamu makan. Pada hari kamu memakan, kamu pasti mati. Nah, apakah Hawa makan? Makan. Habis dia makan, enak nih. Dikasih sama suaminya, Adam mau juga nggak? Ayo, Adam ambil. Enak ya. Tiba-tiba mereka langsung berpikir, loh, kok kamu telanjang? Saya juga telanjang. Aduh, malu. Lalu mereka ambil daun pohon ara, lalu sematkan pada tubuh mereka. Mereka sembunyi, mereka ketakutan. Kenapa? Mereka malu karena mereka tidak lagi hidup kudus. Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka melawan firman Tuhan. Maka mulai hari itu, ketika Allah mendatangi mereka, mereka senang? Tidak. Ketika Allah datang di hari yang sejuk, Allah mengunjungi mereka, tetapi terjadi Adam dan Hawa tidak mau ketemu Tuhan. Mereka sembunyi, mereka malu. Ketika Allah memanggil Adam, di manakah engkau? Adam bilang, Tuhan, aku telanjang. Kami bersembunyi, Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Waduh. Mereka langsung saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Lalu Allah memurkai ular. Allah memurkai Hawa. Allah memurkai Adam. Tetapi Allah mengasihi mereka, Adam dan Hawa. Dan Allah berjanji, suatu waktu nanti Allah akan mengutus keturunan Hawa, keturunan perempuan satu-satunya yang akan meremukkan kepala ular. Lalu Allah menyembelih binatang dan Allah membuat pakaian dari kulit binatang menggantikan daun pohon ara yang menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Lalu Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden, keluar dari Taman Kesukaan. Mulai saat itu Taman Eden tidak boleh dimasuki lagi. Ada para kerup. Itu kalian lihat ya di gambar. Ada para kerup yang memegang pedang yang bernyala-nyala. Adam dan Hawa tidak boleh lagi masuk ke Taman Eden. Mereka keluar dari Taman Kesukaan. Maka mulai saat itu Adam dan Hawa yang penuh sukacita melayani Tuhan, sekarang berganti menjadi penderitaan dalam melayani. Susah sekali melayani Tuhan. Begitu sukar melayani Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang, tanah di mana mereka bekerja dikutuk oleh Allah. Kalau dulu ketika mereka menanam misalnya biji dari buah apel, langsung tumbuh subur, ya. Tapi waktu mereka mulai menanam, setelah mereka diusir dari Taman Eden, mereka tanam misalnya nih gandum. Tanam gandum, biji gandumnya, kok tumbuh ilalang ya? Kok tumbuh rumput-rumput yang berbahaya? Kok tumbuh banyak duri-duri? Ya, jadi hasilnya tidak maksimal. Lalu panennya entar dimakan sama tikus-tikus, ya. Lalu dimakan sama binatang yang lain, dipagut sama burung. Jadi hasil panen tidak menghasilkan dengan baik. Kenapa? Karena Allah telah mengutuk tanah itu. Mereka bekerja keras. Aduh capek nih. Aduh. Ya, kerja, pacul tanah, pacul. Ya, lalu menggemburkan tanah, memupukinya, ya,
pakai pupuk yang bagus, tapi kok tetap aja ya ada duri-duri, ada semak-semak yang belukar tumbuh di antara gandum-gandum itu ya, rumput-rumput liar yang tumbuh. Aduh, menjengkelkan ya, menjengkelkan kerja kalau begini. Siapa yang pernah pergi ke tempat desa yang ada persawahan, tanah persawahan? Ada? Wah, banyak ya. Turunkan tangannya. Siapa yang pernah ketika di sana dia ikut menanam benih padi? Ada yang pernah? Oh, ada. Bagus, bagus. Siapa yang pernah ikut memanen padi? Ada? Oh, ada juga. Kalian suka bertani ya? Luar biasa ya. Oke. Nah, dengarkan. Shh. Dulu Bu Grace punya opa dan oma di daerah paling selatan Indonesia, namanya Rote. Punya ladang, punya sawah. Bu Grace waktu disuruh, sini kamu, sini. Coba tanam benih padi. Bu Grace kan jijian ya. Bu Grace pakai sandal masuk ke dalam sawah. Aduh, kaki Bu Grace gak bisa keluar, tau gak? Terus kemudian itu sandal ketinggalan di dalam tanah sawah. Kan tanah sawah itu kan lembek kan ya, berlumpur kan ya. Harusnya masuk gak boleh pakai sandal kan ya. Karena Bu Grace cici, Bu Grace pakai sandal, tau gak? Nah, waktu masuk pakai sandal, sandalnya tenggelam di situ, gak bisa keangkat. Aduh, Bu Grace stres banget nih kalau disuruh kerjain kayak begitu. Terus setelah itu waktu lama Bu Grace datang liburan. Pas waktu panen, opa panggil, sini, mari sini bantu opa. Aduh, ngapain lagi bantu opa? Terus kemudian opa bilang, coba bantu itu pisahkan bulir-bulir padi dari rerumputan liar. Aduh, capek banget deh. Bu Grace kalau kayak begini lebih suka jalan-jalan daripada ngerjain yang kayak begituan. Aduh, satu hari dikerjain, besok udah males banget. Bu Grace gak mau kerjain itu. Setiap kali kalau opa panggil, Bu Grace ngapain? Lari, gak mau. Oh, kalau tidur sama opa dimarahin. Jadi diapain tuh? Bu Grace dikejar, dipanggil sama saudara Bu Grace. Sini kamu dipanggil opa. Ngapain? Bantuin opa. Aduh, pekerjaan yang paling menyiksakan. Nah, coba perhatikan. Ketika kita telah jatuh dalam dosa, pekerjaan yang menyukakan hati kita sebelum kita berdosa menjadi pekerjaan yang tidak lagi kita sukai. Ada kemalasan, ada sungut-sungut. Suatu waktu Bu Grace disuruh opa. Ini opa Bu Grace nih rajin menanam tanaman-tanaman, bunga di pot-pot. Kemudian pupuknya pakai apa? Pakai pup binatang yang dipelihara sama opa. Jadi opa Bu Grace itu punya domba, kambing, sapi yang dipelihara. Kita tugasnya apa? Ambil pupnya kambing sama domba, terus diapain tuh? Ditaruh di pot bunga supaya bunga itu bertumbuh dengan baik. Lalu tanahnya digemburin. Tahu nggak? Bu Grace ngapain? Cici kali disuruh ambil pup. Bu Grace gak mau. Mana mau kerjain kayak begini. Anak kota turun ke desa disuruh kerjain kayak begini, gak mau. Terus sama opa dibilang begini, kamu harus belajar, ini namanya cara Tuhan memelihara tanaman. Aduh, Bu Grace gak masuk pikiran Bu Grace. Iya, itu cara Tuhan sih, tapi Bu Grace gak mau kerjain ambil pup binatang terus pupukin itu bini tanaman. Gak mau. Jadi apa yang Bu Grace lakukan? Lari lagi. Jadi kerjaannya Bu Grace lari dari tempat opa menuju ke omnya Ibu Grace, ke pamannya Bu Grace. Karena di tempat paman kerjaannya lebih gampang. Nah, anak-anak, Bu Grace mau kasih tahu. Di sini. Inilah yang disebut dengan dosa. Dosa membuat kita malas bekerja. Dosa membuat kita malas untuk belajar. Yang mau ujian, ada yang sungguh-sungguh siap belajar. Ada yang malasnya minta ampun. Nonton lebih banyak daripada waktu belajar.
Juga waktu kita beribadah. Di sini. Waktu kita beribadah ke rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Karena dosa mengakibatkan relasi hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus, maka kita tidak suka lagi beribadah, kita tidak suka lagi melayani. Misalnya, kamu punya talenta main piano, terus papa mama punya duit, dikasih les piano supaya kamu bisa main dengan baik. Ada yang bisa main biola, ada yang bisa main flute atau seruling. Wah, ada yang juga bisa main kecapi misalnya ya. Hebat-hebat ya. Waktu dikasih kesempatan les, awal-awal di sini. Awal-awal rajin, asik mah, asik. 1 bulan kemudian, aduh, malas banget deh. Gak mau lagi latihan. Gak mau lagi mah. Kenapa? Susah. Nah, anak-anak Bu Grace mau kasih tahu. Mengapa? Di sini. Mengapa kita tidak suka lagi melayani Tuhan? Padahal Allah memberikan kita kecerdasan. Allah memberikan kita kemampuan untuk belajar. Tetapi mengapa kita tidak suka beribadah? Tidak suka melayani Tuhan? Karena dosa. Membuat kita menderita, membuat kita susah, membuat kita berjuang habis-habisan. Tetapi seringkali hasilnya tidak memuaskan. Menyebabkan kita susah untuk melayani Tuhan. Nah, apalagi ibadah. Di sini. Coba waktu kamu ibadah, awal-awal masih bisa senang nih, ya. Menyanyi masih sukacita. Lama-lama ngapain tuh? Tiba-tiba ada yang sampai bisa ngorok di ibadah. Bisa ngorok di ibadah. Ada yang tertidur begitu rapi, sampai rapinya dia lupa kalau ini ibadah, lalu dia hampir jatuh kepalanya. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak lagi suka beribadah melayani Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Ketika Tuhan mengunjungi Adam dan Hawa, di sini. Adam dan Hawa gak suka ketemu Tuhan. Tapi karena Tuhan sayang sama mereka, Tuhan kasih perjanjian buat mereka, dan Tuhan selamatkan buat mereka. Ya, lalu dosa membuat hati kita penuh dengan kejahatan semata-mata, sehingga kita selalu memberontak kepada Allah dan membenci firman Allah. Anak-anak, di sini. Membenci firman Allah itu kayak apa sih? Kalau kita orang Kristen, biasa ke gereja, biasa ke sekolah minggu, baca Alkitab. Tapi membenci firman berarti hati kita tidak mau terima firman. Hati kita tidak mau ditegur oleh firman. Hati kita keras. Hati kita itu seperti batu. Kalian pernah lihat batu? Batu itu kerasnya minta ampun. Ketika datang firman Tuhan kepada hati kita yang keras itu, batu itu tidak bisa menyerap. Tidak bisa menyerap firman. Keras. Ya, apalagi kalau sudah seperti besi yang keras. Besi yang keras tidak bisa menyerap firman. Ya. Hati kita tuh seperti besi, hati kita tuh bisa seperti batu yang keras sekali, sehingga ketika firman diberitakan, kadang-kadang kita tidak mau dengar. Ya. Hati kita tidak mau taat. Pikiran kita mengerti firman, tapi hati kita tidak cinta firman. Tahu dari mana? Siapa di sini yang suka nyontek? Wah, ada yang jujur. Ya. Siapa di sini kalau papa mama ajak ibadah ke gereja atau ibadah di keluarga, malasnya minta ampun, gak mau? Angkat tangan. Turunkan tangannya. Shh, di sini. Nah, itu semua membuktikan bahwa hati kita tahu firman, tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau percaya, tidak mau taat sama firman. Berbahaya. Shh, di sini. Satu kali ada seorang anak sekolah minggu. Shh. Seorang anak sekolah minggu yang akan ujian tes matematika.
Sebelum ujian, biasanya guru memberikan LKS, lembar kerja siswa untuk latihan. Iya tidak? Nah, pada waktu gurunya memberikan LKS, gurunya tidak kasih tahu. Nanti hari ini ada LKS ya, latihan buat besok ujian. Guru nggak kasih tahu. Jadi dia nggak belajar matematika. Waktu sampai di sekolah, dia baca LKS-nya. Aduh, aku nggak tahu nomor ini, nomor itu. Yang lain aku tahu, tapi yang ini aku nggak tahu. Gimana nih? Ini anak sekolah minggu, rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, dengar firman Tuhan, dan dia tahu nyontek itu dosa. Tapi hari itu dia terjepit. Aduh, kalau saya nggak bisa, ntar nilaiku 0. Lalu apa yang dia buat? Dia perhatikan temannya. Itu temannya jawabannya bagus tuh. Dia catat sesuai dengan jawaban temannya. Tapi apa yang terjadi? Hatinya dia menuduh dia. Kamu sudah berdosa. Kamu menyontek. Kamu tidak jujur. Lalu dia sedih sekali. Dia sedih. Ini anak sekolah minggu. Dia sedih sekali. Dia kumpul LKS-nya. Terus dia bilang sama gurunya. Ibu guru, Miss, saya mau mengaku. Apa? Tadi yang nomor ini sama nomor itu saya nyontek, Miss. Hah? Kenapa kamu nyontek? Miss, maaf, aku tidak tahu, Miss. Itu apa, Miss? Gak ngerti, Miss. Miss itu maksudnya guru. Aku tidak mengerti. Aku nyontek, Miss, minta maaf. Missnya bilang gini, lain kali jangan nyontek lagi. Iya, Miss. Pulang ketika orang tuanya jemput dia, masih dari jauh dia udah nangis terus. Nangis terus. Terus orang tuanya tanya, kamu kenapa? Dipukul temanmu? Enggak. Kenapa? Didisiplin gurumu? Iya, mah. Kenapa? Aku nyontek. Kok kamu bisa nyontek? Baru LKS aja udah nyontek, apalagi ujian. Terus dia bilang, iya Miss, marahin aku berdosa, aku salah. Anak-anak, perhatikan. Seorang yang sudah percaya, ketika dia melakukan dosa memberontak firman Tuhan, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, sampai dia harus bertobat dari dosa-dosa dia. Tapi dia juga tahu bahwa dia punya kesalahan yang harus ditegur, yang harus didisiplinkan. Maka orang tuanya menguatkan dia supaya dia belajar sungguh-sungguh, besok ujian dapat nilai lebih bagus. Nah, anak-anak, kenapa sih kita bisa nyontek? Kenapa sih kita mau belajar itu susah sekali? Karena hati kita, mulai dari hati tidak mau percaya kepada Allah. Hati tidak mau taat firman. Karena tidak mau percaya, tidak mau taat, berontak kepada Allah, kelihatan di dalam perbuatan-perbuatan kita yang berdosa. Nah, sekarang anak-anak, kamu lihat. Ternyata apa yang terjadi pada diri Adam dan Hawa berlanjut kepada keturunan-keturunannya. Coba lihat di slide. Adam dan Hawa punya anak. Ada Kain, ada Habel. Tapi Habel dibunuh mati oleh kakaknya Kain. Lalu Kain diusir oleh Tuhan. Pengganti Habel namanya Set. Lalu Set melahirkan seorang anak yang namanya Enos. Pada waktu itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Maksudnya apa? Mereka mulai beribadah bersama. Bukan saja beribadah pribadi-pribadi, tetapi mereka ngumpul sama-sama, lalu dibuatlah ibadah secara bersama-sama. Dalam keluarganya siapa? Keluarganya Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa punya anak banyak sekali, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka kumpul sama-sama. Mulai waktu Enos, mereka beribadah bersama-sama, ibadah keluarga bersama-sama. Kemudian dari Enos lahir keturunan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dari Adam dan Hawa yang mengasihi Allah, dan mereka tinggal di dalam dunia yang telah dikutuk oleh Tuhan.
Lalu sampai kepada seorang yang bernama Lamek. Lamek itu siapa? Ayahnya Nuh. Nuh pasti kalian kenalkan ya. Tapi ini papanya, namanya Lamek. Waktu Lamek melahirkan Nuh, di sini ada sesuatu hal yang dikatakan oleh Lamek. Di sini, perhatikan sini. Anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Lamek? Apa? Dia bilang Nuh adalah anak penghiburan. Penghiburan untuk kami yang sudah capek, yang sudah lelah, kerja di tengah-tengah dunia yang dikutuk Tuhan. Kami kerja keras Tuhan, tetapi lihatlah begitu banyaknya dosa yang menghalangi kami. Kami susah, kami menderita. Hasil yang kami capai tidak sesuai Tuhan. Sedih hati kami Tuhan. Begitu susah keadaan yang kami hadapi. Panen hancur. Tidak setiap kali panen itu berhasil. Banyak kesukaran, ada kelaparan, ada penderitaan, ada kesulitan-kesulitan yang banyak sekali. Sedih, lelah, capek. Maka ketika Nuh dilahirkan, papanya bilang begini, Nuh, engkau adalah anak penghiburan. Shh. Apa arti nama Nuh? Jangan kasih tahu. Ibu Grace tanya sama kalian. Apa artinya Nuh? Perhatikan ya. Nuh berarti anak penghiburan. Dan Nuh mendapatkan kasih karunia Allah di mata Tuhan. Sesuatu yang sangat unik yang dibicarakan di dalam Alkitab. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidaksukaan, di tengah-tengah tidak adanya sukacita lagi, Tuhan menghadirkan Nuh dan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Nuh adalah anak penghiburan. Siapa di sini namanya Nuh? Nuh berarti anak penghiburan. Dia juga diharapkan melalui Nuh Allah memberkati umat Tuhan, memberkati bumi ini. Dan betul, doa sang papa, harapan sang papa Lamek itu terjadi. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa artinya kasih karunia? Ya, 3. Lihat, arti kasih karunia 3. APT. A, apa itu? P. T. Jadi orang-orang yang berdosa tidak bisa sukacita melayani Tuhan kalau mereka tidak mendapatkan kasih karunia Allah. Anak-anak, kamu tahu nggak waktu zaman Nuh itu kayak bagaimana ya situasinya? Waktu itu Alkitab bilang bumi telah rusak, bumi telah penuh dengan kekerasan. Orang berkelahi, orang membunuh, orang memaki-maki temannya. Pekerjaan yang dilakukan penuh dengan ketidakadilan. Orang-orang percaya ditindas, dianiaya. Wah, waktu itu Alkitab berkata bumi itu rusak, penuh dengan kekerasan. Shh, di sini. Seperti sekarang juga, ya tidak? Ada apa? Ada banyak pembunuhan, ada banyak kekacauan, ada perkelahian. Lalu orang tua kita, mungkin di sini ada orang tua yang supir angkot, ada di sini. Orang tuanya supir angkot. Ada yang orang tuanya itu tukang bengkel. Ada. Ada yang orang tuanya pedagang, ada? Ada. Ada yang orang tuanya guru, ada? Ada. Ada yang orang tuanya hamba Tuhan, ada? Ada di belakang. Ada yang orang tuanya pelatih kor, ada? Ya, mereka semua orang tua kita
bekerja dengan susah payah. Di sini. Tukang bengkel buka bengkel pagi, kerja sampai malam, uang yang dihasilkan sedikit. Tukang sopir bawa nyetir mobil angkot dari pagi sampai malam, dapat uang sedikit. Untuk apa? Untuk membiayai kehidupan kalian, membiayai seluruh kehidupan keluarga. Tapi apa yang terjadi? Susah. Uang yang gak cukup, makan minum gak cukup. Anak-anak butuh uang sekolah, bayar ini bayar itu. Papa mama kerja setengah mati, susah. Dan di dalam pekerjaan mereka menemukan adanya ketidakjujuran, adanya ketidakadilan. Banyak yang suka palakin, ya kan? Sudah kerja setengah mati, ada yang palakin uangnya lagi, ya kan? Aduh susahnya minta ampun. Nah, zaman Nuh kira-kira sama seperti kita. Manusia hidup di dalam dunia yang telah rusak, yang telah dikutuk oleh Tuhan. Dan bahkan manusia tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak lagi ada ibadah. Ibadah yang benar tidak lagi dilakukan. Walaupun masih ada jumlah orang yang sedikit untuk mau percaya kepada Allah, yaitu Nuh yang mendapat kasih karunia. Dia mau percaya kepada Allah, dia taat kepada firman Tuhan. Walaupun zaman itu orang-orang dari semua keturunan yang tadi Bu Grace bacakan ya, dari Set, Enos, ternyata mereka sudah hidup tidak benar. Mereka hidup dengan cara yang berdosa. Tapi syukur kepada Allah, Allah masih memberikan seorang Nuh bagi kita. Nah, coba lihat. Di tengah-tengah kesukaran, Nuh setia melayani Tuhan. Dia sukacita. Apa yang dia lakukan di situ kalau lihat gambar? Dia buat apa? Dia membangun bahtera, kapal yang besar. Dia adalah seorang nabi. Nuh ini adalah seorang nabi Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman kepada semua orang yang hari itu hidupnya di dalam dosa. Tapi kamu tahu berapa yang mau percaya? Sedikit yang mau percaya. Berapa orang? Hanya 7 orang. Tambah Nuh jadi 8. Istrinya Nuh, 3 anak laki-lakinya Nuh, sama 3 menantu perempuannya Nuh. Mereka tambah Nuh 8. Cuman 8 orang yang mau percaya sama firman Tuhan. Sedikit gak? Sedikit sekali ya. Tapi Nuh putus asa? Tidak. Nuh berhenti melayani? Tidak. Nuh kemudian menjadi orang yang mundur dari pelayanan? Tidak. Nuh tetap mengasihi Tuhan. Nuh tetap melayani dengan setia, sekalipun sedikit orang yang mau percaya kepada firman. Dia setia memberitakan firman. Dia setia menyampaikan kebenaran Alkitab. Lalu dia juga setia mengerjakan bahtera. Kalian lihat tuh, di sini. Banyak orang ya yang bangun bahtera ya. Kalau kalian lihat di gambar, bukan cuma anak-anak Nuhnya aja. Jadi banyak orang tuh yang bangun bahtera. Lalu berapa tahun Nuh membangun bahtera? 120 tahun lamanya. Dan 120 tahun Nuh memberitakan firman dengan tidak putus-putusnya. Dia melayani dengan setia. Dia melayani dengan sukacita. Pertanyaannya, apa yang menjadi kunci kita melayani Tuhan dengan sukacita? Apa kuncinya? Kasih karunia Allah. Ulang. Kasih karunia Allah adalah coba dari sebelah kiri Bu Grace duluan. Kasih karunia Allah adalah
Sebelah kanan Bu Grace. Kasih karunia Allah adalah ya, ini kita temukan di dalam siapa? Kristus. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kasih karunia. Nuh bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Nuh bisa percaya kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosanya. Nuh bisa memiliki kasih dan sukacita melayani sesama walaupun dia diolok-olok, dihina. Kalian tahu waktu Nuh membangun Batra itu di atas dataran yang tinggi, bukan di tepi laut, di dataran yang tinggi. Lalu orang-orang yang lewat bilang, "Ish, coba lihat Nuh itu, kayak orang gila aja ya. Kok bangun Batra di tanah yang tinggi? Harusnya di tepi laut dong." Bodoh sekali dia ya. Gila mungkin orang itu ya. Padahal Nuh bilang begini, "Bertobatlah, percayalah kepada Allah. Jika engkau tidak percaya, maka Allah akan mengirimkan air bah untuk membunuh mati engkau. Tapi jika engkau percaya, mari masuk ke dalam Batra yang aku bangun ini supaya engkau diselamatkan." Tetapi mereka tidak ada yang mau percaya. Maka hanya ada satu-satunya jalan keselamatan untuk orang boleh melayani Tuhan dengan sukacita, yaitu melalui siapa? Kristus. Nuh memberitakan Injil keselamatan. Nuh bilang, "Masuk ke Batra, maka engkau akan diselamatkan." Dan Batra itu menggambarkan Kristus, Tuhan yang akan datang, yang memelihara umatnya dan yang memberikan anugerah keselamatan, kasih karunia, iman dan pertobatan, sehingga kita yang tadinya karena dosa tidak lagi memiliki sukacita, sekarang di dalam Kristus kita punya sukacita. Sukacita yang melimpah-limpah di dalam Kristus, sehingga kita bisa melayani seperti Nuh. Walaupun diolok, walaupun tidak mau didengarkan, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Dan kita hari ini merayakan suatu pekerjaan Kristus. Dia bukan saja mati di atas kayu salib, memberikan kasih karunia keselamatan, menciptakan kita baru, memberikan iman dan pertobatan yang sejati, kasih dalam hati kita dan sukacita melayani Tuhan. Tetapi kita juga diberikan kasih karunia, kuasa melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dia bangkit pada hari ketiga. Untuk apa? Memberikan kepada kita kuasa hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru, supaya kita bisa melakukan apa yang juga pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Apa itu? MBT. Ulang, M apa? B T. Ya, 3 pekerjaan ini bisa dikerjakan kita hari ini. Karena apa? Karena kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit. Supaya apa? Kita bisa melayani Dia dengan penuh sukacita. Tidak bersungut-sungut, tidak malas, tetapi dengan sukacita kita melayani Dia. Memberi diri, bekerja untuk Tuhan, belajar untuk Tuhan, memberi diri, beribadah untuk Tuhan, memberi diri taat kepada Allah dan firman-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Anak-anak, Ibu Grace undang bangkit berdiri. Semua lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ikuti Ibu Grace kalimat demi kalimat. Bapa di sorga, kami mau memiliki sukacita. Namun kami mengakui
bahwa kami orang berdosa. Kami tidak suka melayani Tuhan. Hati kami memberontak kepada Tuhan. Kami tidak suka beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Beri kami sukacita melalui Kristus yang memberikan kasih karunia, supaya kami beriman, taat kepada Allah dan firman-Mu, serta memiliki sukacita sejati di dalam Kristus. Tolong kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.